Halo, apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 polisi gadungan diringkus polisi usai menodong 3 orang wanita di kota Medan. Musim libur Natal dan Tahun Baru 2023, arus penumpang di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang meningkat 80% dibandingkan tahun lalu. 1.000 umat Nasrani mengikuti kegiatan kebaktian dalam kegiatan Natal di Gereja HKBP Huria Desa Besar, Kota Medan. Informasi pertama untuk Anda, 2 orang yang menyamar menjadi polisi dan menodong 3 orang wanita di Kota Medan ditangkap. Keduanya menodongkan senjata jenis airsoft gun dan mengambil uang senilai 20 juta rupiah serta perhiasan emas para korban. Budi Salim dan Rio Indra menyamar sebagai polisi. Mereka menodong 3 orang wanita berinisial YD, WS, dan RD untuk menyerahkan uang senilai 20 juta rupiah dan sejumlah perhiasan emas lainnya. Kejadian berawal dari perkenalan ketiga wanita tersebut dengan 2 orang tersangka di lokasi hiburan malam. Kemudian tanpa memasang rasa curiga karena kedua tersangka mengaku anggota Polri, ketiga korban dan tersangka pun akhirnya pergi ke suatu tempat dengan menggunakan mobil. Saat di perjalanan, tiba-tiba kedua tersangka mengeluarkan senjata airsoft gun dan menakut-nakuti korban hingga rela memberikan uang senilai 20 juta rupiah. Pelaku pun meminta seluruh perhiasan emas milik ketiga korban dan berhasil membawa kabur. Korban yang tidak terima dengan kejadian pencurian tersebut melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian Polrestabes Medan pada Rabu pagi pekan lalu. Dengan mengumpulkan bukti-bukti, petugas kemudian menangkap keduanya di kediaman Budi Salim di kawasan Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Hingga saat ini petugas masih mencari tahu korban lainnya yang sudah berhasil diajak bepergian dan ditodong oleh kedua tersangka. Pelaku melakukan aksinya ini dengan cara menodongkan senjata jenis airsoft gun kepada para korban dengan cara menakut-nakuti korban berperan sebagai anggota Polri, sehingga korban merasa takut dan memberikan uang kepada para pelaku. Atas tindakannya, kedua tersangka ditahan dengan dijerat pasal 365 KUHP dan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. 1 dari 2 orang tersangka pembunuhan wanita di rumah kontrakannya diringkus. Sedangkan 1 tersangka lainnya yang merupakan suami korban ditemukan tewas gantung diri. Warga kawasan Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Jati Karya, Kota Binjai, Minggu lalu digemparkan dengan temuan jasad wanita di rumah kontrakan. Saat ditemukan, rumah dalam keadaan terkunci dan suami korban tidak diketahui keberadaannya. Setelah petugas melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, terungkap fakta bahwa 2 hari sebelum ditemukan tewas, korban yang bernama Kiki Damayanti sempat terdengar bertengkar dengan suaminya Leonardo Brahmaputra. Selain suami, saksi juga mendengar suara laki-laki lain. Setelah mengetahui keberadaan sang suami, petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat langsung menuju Desa Tandem Hulu 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Namun ketika sampai di lokasi, sang suami Leonardo justru ditemukan dalam keadaan gantung diri di salah satu gubuk milik warga. Polisi kembali melakukan pengembangan dan mencari Sugianto alias Rambo yang juga diduga sebagai pelaku. Ia berada di Desa Payamabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Hasil penyidikan diketahui motif dari pembunuhan korban adalah faktor ekonomi. Pada malam kejadian, Leonardo sempat meminta uang dan tidak diberi oleh korban. Kemudian sang suami mencoba mengambil peralatan rumah tangga seperti tabung gas dan dispenser untuk dijual. Namun korban tetap tidak memberikannya. Hingga akhirnya terjadi pertengkaran dan pemukulan terhadap korban dan mengakibatkan korban terbunuh. Sementara Sugianto alias Rambo yang merupakan teman suami korban ikut pulang ke rumah korban. Usai minum minuman keras, ikut serta membantu memegangi kaki korban hingga tewas.
Untuk pelaku L memang benar bunuh diri karena berdasarkan juga pemeriksaan dari dokter rumah sakit Julham, berdasarkan hasil visum juga bahwa tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap korban, kemudian juga tanda-tanda yang diakibatkan bunuh diri. Jelas motif dari kejadian tersebut adalah kebutuhan ekonomi yang mana pelaku L sempat meminta uang kepada korban, namun tidak diiyakan oleh korban sehingga perbuatan pembunuhan ini terjadi terhadap korban. Sugianto mengaku menyesal membantu tersangka Leonardo membunuh korban. Ia juga sempat mencegah suami korban melakukan kekerasan terhadap istrinya. Namun suami korban yang dalam pengaruh minuman keras langsung mencekik leher korban. Sugianto beserta barang bukti hasil kejahatannya sudah diamankan di Mapolres Binjai dan diancam dengan pasal 338 Junto pasal 55 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saksi mendengar ada keributan di rumah Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Adapun saksi atau masalah yang lalu kemudian dijualkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Pengadilan Negeri Medan memvonis bebas seorang terdakwa kasus korupsi 39,5 miliar rupiah serta tindak pidana pencucian uang. Sedang terdakwa lainnya yang terkait dalam perkara ini justru divonis penjara. Majelis Hakim yang diketuai oleh Immanuel Tarigan serta 2 hakim anggota lainnya Jumat pekan lalu membacakan amar putusan korupsi 39,5 miliar serta tindakan pidana pencucian uang oleh terdakwa Mujianto yang merupakan seorang pengusaha asal Medan yang sebelumnya dituntut 9 tahun penjara. Dalam pembacaan putusannya, Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan membebaskan terdakwa Mujianto dari semua dakwaan penuntut umum. Selain itu, Majelis Hakim juga meminta pemulihan seluruh hak terdakwa, baik dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya. Pemutusan ini sangat bertolak belakang dengan tuntutan jaksa pada sidang sebelumnya. Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim menjatuhi hukuman 9 tahun serta denda 1 miliar rupiah dengan subsidiar 1 tahun penjara. Atas putusan Majelis Hakim ini, jaksa menyatakan akan mengajukan kasasi. Dalam dakwaan disebutkan Mujianto mengikat perjanjian jual beli tanah terhadap Chanakya Suman. Terdakwa lain dalam kasus ini yaitu seluas 13.680 meter persegi di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. PT Kaya, perusahaan yang dipimpin oleh Chanakya Suman, mengajukan sejumlah kredit dengan plafon 39,5 miliar rupiah guna mengembangkan perumahan di Jalan Kapten Sumarsono. Belakangan pinjaman ini menjadi kredit macet serta diduga terdapat peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Ya, dari pertama kali kita bersidang, dari pemeriksaan, dari pembacaan dakwaan, saksi-saksi hingga pledoi, ya seperti apa yang terungkap dalam fakta persidangan, putusan hari ini presprah bebas, memang itulah fakta hukumnya. Terkait perkara ini, Chanakya Suman telah divonis 6 tahun penjara. Sementara terdakwa lainnya, Elvira, notaris yang mengikat perjanjian antar kedua pengusaha ini dijatuhi 1,6 tahun penjara. Masih terdapat 3 pegawai Bank BTN yang terseret dalam kasus ini namun belum menjalani persidangan. Tutia Lewi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Aksi pengeroyokan sekelompok remaja terjadi di kawasan Tuhemberua, Nias Utara. Polisi masih menyelidiki pemicu pengeroyokan ini. Pengeroyokan antar kelompok remaja terjadi di atas jembatan Fofola, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara. Tampak sekelompok remaja datang menghalau perjalanan para korban yang sedang mengendarai motor. Belum diketahui pasti pemicunya hingga sekelompok remaja itu datang menghampiri para korban yang berada di atas motor. Karena dikeroyok, korban tersungkur dan terkapar di jalan. Setelah video pengeroyokan ini beredar di media sosial, 4 orang korban membuat laporan ke Polres Nias pada Rabu pekan lalu. Pelapor maupun terlapor merupakan remaja berusia 14 dan 15 tahun. Sementara 2 korban lainnya memilih menempuh upaya kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan ini. Laporan tersebut telah kita terima dan saat ini laporannya sedang dalam proses pemeriksaan unit PPA Satreskrim Polres Nias. Jadi untuk sementara, karena keempat korban
Yang sementara untuk hari ini sesuai dengan jadwal pemeriksaan sedang dilakukan pemeriksaan dan pengembangan. Untuk sementara belum bisa kami jawab. Kita tunggu hasil dari pemeriksaan para korban yang lagi diperiksa di unit PPA Satreskrim Polres Nias. Terkait motif pengeroyokan, polisi belum bersedia membeberkan dengan alasan masih dalam proses penyidikan. Tutia Lewilubis melaporkan dari Kabupaten Nias Utara.